gitu ya. Nah itu kata-kata awal itu menunjukkan seakan-akan dia percaya diri dan apa yang disampaikan benar, padahal salah. Yang dia sampaikan makan gratis itu adalah infrastruktur sosial, padahal bukan. Makan gratis adalah jaring pengaman sosial, sama dengan bansos. Infrastruktur sosial adalah pembangunan sekolah yang berkaitan dengan pendidikan maupun kesehatan dan hal-hal yang menunjang sosial di masyarakat. Nah ini yang masyarakat awam tidak mengetahui, dan itulah mereka yang mengikuti survei-survei setelah itu. Gitu. Jadi yang hanya dilihat adalah penampilan dia seakan menguasai panggung. Nah kita kasih angka 8 lah untuk yang training dia. Tapi untuk Gibrannya? Gibrannya 5 tetap di. Jadi itu kan pandangan saya dan pandangan dari TPN. Dan tadi saya ulangi lagi bahwa TPN meyakini bahwa Gibran tidak curang, tidak ada yang feeding dia, karena itu tadi penampilannya nggak istimewa kok. Oke, itu versi Mas Ciko ya. Kalau Bang Jazilul seperti apa? Sepakat nggak? Begini, debat yang kemarin digelar ini tentu bagian dari proses demokrasi yang sebenarnya di Indonesia sedang sakit. Jadi kita nyebut hilirisasi digital dan lain-lain, ternyata yang terjadi hilirisasi politik. Di mana kemudian cawapres nomor 2 itu di situ ada bapaknya, ada adiknya, ada kakaknya, itu hilirisasi politik. Dan itu tidak baik buat kultur demokrasi. Nah, waktu di debat kemarin menurut saya ini bukan soal bully-membuli, tetapi kemudian muncul kritisisme dari masyarakat. 2 hal. Pertama soal teknis yang disampaikan oleh Pak Roy dan lain-lain, itu lebih banyak dominan orang membicarakan soal teknis. Mic-nya 3, lari ke depan, noleh kanan kiri, itu yang selalu dibahas. Tim pemenangan Anda juga mengomentari hal itu? Di masyarakat, ini masyarakat pada umumnya. Yang kedua dari sisi substansi. Dari sisi substansi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin atau Caimin mengenalkan satu istilah baru soal selepet. Selepetnomics. Ya, selepetnomics. Itu sesungguhnya menggunakan bahasa sederhana untuk mengatakan kita perlu bangun, kita perlu sadar, kita perlu perubahan di setiap lini. Nah, ini tidak mendapatkan pembahasan yang cukup serius. Tetapi yang dibahas justru Pak Roy Suryo yang kemudian menurut saya lebih baik KPU memanggil Pak Roy daripada menuduh, supaya dijelaskan apa yang Pak Roy sampaikan ke publik itu menimbulkan masalah di otak netizen dan anak-anak muda itu. Apakah mic yang digunakan oleh cawapres anak presiden berbeda dengan cawapres yang bukan anak presiden? Nah kemudian muncul banyak tujuan, termasuk kepada Pak Suryo, Pak Roy, yang disebut sebagai tukang fitnah dan lain-lain. Ini sebenarnya bukan hal yang substansi yang kita bahas. Lebih baik kita membahas hal yang substansi. Apa itu hilirisasi misalkan? Apa yang disampaikan oleh Pak Muhaimin tentang perlunya misalkan 5 miliar tiap desa, perlunya perubahan, 100 orang kaya menguasai sama dengan setara dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Itu semua ketimpangan yang nyata gitu. Tapi itu tidak menjadi fokus pembahasan memang. Karena apa? Karena di dalam debat itu mengandung cacat. Di antara yang ada, toh sekarang sedang proses KPU digugat terkait dengan kepesertaan Pak Gibran gitu kan. Nah ini menurut saya menjadi soal di publik dan akan menimbulkan terus kecurigaan karena di dalam benak publik dan benak masyarakat Indonesia memang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Ini sebenarnya kecurigaan publik. Oke. Tapi begini Bang, ini sebenarnya kecurigaan publik atau strategi untuk lawan politik? Seperti disampaikan Pak Habib, ini bukan hanya publik luar negeri seperti Al Jazeera yang disebut tadi yang memuji memang Pak Gibran, tapi mengatakan di situ dengan NB, Nepo Baby. Itu kan menghina akal sehat seluruh Indonesia sebenarnya. Kenapa itu Al Jazeera menggunakan kata-kata itu? Kenapa itu tidak digugat? Karena itu menghina akal sehat termasuk para budayawan dan Mbak Wiwi orang kampus. Ketika Al Jazeera memberikan nama itu, untungnya dan itu tidak disingkat disebutnya Nepo Baby. Kalau seandainya dia NB gitu aja mungkin
nggak soal ya, karena orang bertanya itu. Nah, termasuk juga di debat yang dipertanyakan dan teknis soal singkatan dan lain, bagi kami itu soal biasa aja. Dan Pak Mahfud ya sulit juga kalau ditanya soal CCS kan, apa itu, carbon capture storage, apalagi itu diungkapkan, kalau disingkat lebih bingung lagi itu, CCS. Mungkin kalau CCS itu ya cawe-cawe Samsul. Nah, maksud saya apa? Kritisisme terhadap debat boleh dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat agar menjadi pembelajaran. Jadi jangan usah ditutupi dan nggak usah menuduh terlalu ekstrim kepada orang, misalnya seperti Pak Suryo, atau nanti menuduh ekstrim kepada Pak Tejo kalau mengatakan, wah debatnya Jan, gitu kan. Kemudian orang menghina, karena apa? Kita ini sudah terhina, dihina oleh Al Jazeera. Ini ada cawapres Nepo Baby. Tidak ada istilah itu selama perjalanan sejarah Indonesia. Baru kali ini. Tapi Anda melihat hal itu nggak? Apa? Tim Anda melihat hal yang sama tidak? Ya tentu, bukan hanya tim saya. Publik apalagi itu tim poinnya. kami Itu poinnya. mengusung. Itu poinnya. Tim kami mengusung perubahan. Yang itu yang harus diselepet, kata Caimin. Itu yang harus diselepet. Oke, Bang Jazilul. Supaya sadar. Kalau gitu kita selepet lagi dari berbagai narasumber. Prof Wiwi belum berbicara, kemudian Mbah Tejo juga belum berbicara. Kita kasih kesempatan untuk saya jeda ya sesaat lagi untuk Anda.